Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahdan Nafawas. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait dari mana story behind dari Samsung. Jadi nanti kita akan membahas terkait bagaimananya Samsung ini tuh perjalanan dari mulai awal karirnya hingga pada saat ini dan nanti ada hubungannya dengan Korsel. Harapannya nanti dengan kita belajar dari story dari Samsung, kita nanti bisa belajar dari mulai inovasi hingga beberapa tahapan apa yang mereka pelajari hingga saat ini. Nah, sebelumnya perkenalkan nama kelompok 2 itu ada Mufidatul Nafisa, ada Irfan Almizan, ada Arif Laksono, ada Arkan Hilmi dan saya sendiri yaitu Muhammad Saidan. Nah, presentasi kali ini diawali dengan di dunia ini akan ada dua sisi. Sama halnya dengan koin. Koin ini mempunyai dua gambar dan mempunyai dua angka. Artinya koin ini mempunyai dua sisi. Sama halnya di dunia, semuanya ini mempunyai dua kepribadian yang beda. Begitupun juga dengan sepak bola. Ada Ronaldo dan juga ada Messi. Nah, hal ini dengan sama yang dialami oleh Korea Selatan. Yang Korea Selatan dahulunya miskin dan sekarang kaya. Nah, kepermulaan dari Korea Selatan ini dulunya miskin, ini memulai awal kebangkitan dari Samsung ini berdiri. Jadi semua berawal dari kemiskinan. Korea Selatan ini mempunyai kemiskinan pada tahun 1960 dengan beberapa fakta kemiskinan yaitu kehancuran akibat perang. Di sini mengakibatkan adanya infrastruktur dan juga menimbulkan korban dan ketergantungan dari ekonomi ini tuh bergantung dengan pertanian sehingga dengan sumber daya alam yang minim tidak memiliki banyak sumber daya alam yang mungkin sekiranya dapat diekspor di di luar sehingga tidak dapat devisa. Dan ketidakstabilan politik juga mengakibatkan bahwasannya pada saat itu Korea Selatan hampir setelah perang maka menghadapi politik yang tidak stabil sehingga perekonomian juga tidak stabil. Dengan Korea Selatan seperti ini muncullah beberapa faktor bagaimana Korea Selatan ini bisa berhasil merubah dari kemiskinan, yaitu dengan ada dua cara. Apakah Korea Selatan ini tetap mau dengan cara kemiskinannya, apakah dengan pengembangan SDM. Nah, pinternya Korea Selatan pada saat itu mereka ingin merubah kemiskinannya dengan pengembangan SDM. Nah, dari pengembangan SDM atau sumber daya mahasiswa ini juga secara paralel datangnya dari awal mula Samsung. Sehingga dari pengembangan SDM dan Korea Selatan juga mulai berubah dari kemiskinannya muncullah Samsung untuk merubah dunia. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri dengan nama Muhammad Irfan Almizan dengan NRP akhir 065. Di sini saya akan menjelaskan awal mula Samsung. Awal mula Samsung diawali dengan tiga elemen utama. Yang pertama ada logo, kantor, dan pendiri bernama Lee Byung Chul. Samsung artinya adalah tiga bintang, yang mana tiga bintang itu mewakili kekuatan, kebesaran. Oke, tiga yang mana tiga bintang itu adalah kebesaran, kekuatan, dan kekekalan. Itu menjadi pondasi awal Samsung untuk mendirikan perusahaannya. Berawal dari 1938, Samsung awalnya hanyalah toko grosir yang menjual ikan, mie, dan lain sebagainya. Kemudian pada tahun 1969, Samsung mendirikan Samsung Elektronik yang mana fokus bidangnya adalah di elektronik. Tapi seiring berjalannya waktu, pada tahun 1980, Samsung mencoba untuk memperluas pasarnya hingga ke global. Namun, nah, ke global. Namun masyarakat global tidak tidak percaya dengan Samsung karena produk Samsung dianggap sebagai produk yang murah dan kualitas yang rendah. Sehingga itu memengaruhi kepercayaan masyarakat lokal Korea sendiri terhadap produk Samsung yang berasal dari Korea tersebut. Hingga akhirnya Samsung pun dicap sebagai produk yang tidak bisa diandalkan dan mengakibatkan perusahaannya rugi. Masyarakat Korea sendiri lebih percaya produk Jepang seperti Sony dan Panasonic. Oke, selanjutnya perkenalkan saya Muhammad Solahuddin Laksono dengan yang RP terakhir 120. Nah, di sini saya akan melanjutkan bagaimana kepercayaan itu dibangun oleh Samsung. Nah, awalnya pemerintahan Korea ini em, berniat untuk memberikan UMKM kepercayaan dengan mendedikasikan kepada UMKM tersebut. Nah, sehingga warganya diharuskan untuk menuju ke UMKM-nya. Jadi
masyarakat memilih UMKM untuk dipercayai. Dan UMKM tersebut akhirnya membayarnya dengan yang sempurna, dengan memberikan produk-produk yang gak kalah sama pihak luar. Sehingga kepercayaan dapat dibangun dengan perlahan tapi pasti. Selanjutnya, bagaimana sih kebangkitan Samsung? Nah, kebangkitan Samsung ini dimulai ketika seorang pemilik selanjutnya, yaitu Lee Kun-hee, dengan pengambilan kepemimpinan pada tahun 1993. Nah, di bawah kepemimpinan ini, Samsung mulai banyak perubahan, yaitu mulai dari strategi besar-besaran dan juga bersaing di pasar global. Dengan adanya kebijakan baru, yaitu dengan nama New Management, di mana dengan quote yang paling terkenal yaitu ubahlah semua kecuali istri dan anakmu. Nah, dia itu memperkenalkan kebijakan new management ini yang menekankan pada revolusi kualitas di seluruh aspek perusahaan. Dan dia menyadari bahwa untuk bersaing dengan pasar internasional, Samsung harus meningkatkan standar produknya secara signifikan. Nah, Rikun ini mengeluarkan perintah untuk meningkatkan seluruh kualitas produk secara drastis dengan pesan terkenal itu tadi. Dengan perintah ini menggambarkan betapa seriusnya Lee Kun-hee dalam mendorong inovasi dan transformasi perusahaannya. Adapun juga di mana dia berinvestasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan R&D, di mana dalam kebijakan Lee ini Samsung melakukan investasi besar dalam R&D dan meningkatkan teknologi dan desain produk. Ini memungkinkan Samsung untuk mengembangkan produk-produk inovatif dan berteknologi tinggi dan menjadi pilar dalam kesuksesan global mereka. Dan juga pada terakhir dia berfokus pada teknologi yang mutakhir, di mana Lee Kun ini memfokuskan produksi Samsung dan teknologi yang mutakhir seperti chip memori, LCD, sistem indikator, dan lain-lainnya. Dan ini keputusannya membuat Samsung menjadi salah satu produsen yang terdepan di dalam teknologi industri. Oke, selanjutnya dengan saya Arkan Ilmi Suharsoyo dengan NRP 5026221140. Masuk ke segmen inovasi dari Samsung itu sendiri. Yang pertama, mobile phone in Korea, yaitu mobile phone pertama yang ada di Korea, yang mana Samsung ini merupakan perusahaan atau pionir dalam menghadirkan telepon genggam pertama yang bermerek SH100 di negara asalnya yaitu Korea Selatan. Nah, yang kedua, melalui Galaxy AI, Samsung ini mencoba untuk menghadirkan manfaat AI Live Translate Call yang bisa menerjemahkan audio dan teks secara real time saat pengguna sedang menelpon. Tetapi itu mungkin belum jarang dirasakan oleh orang-orang awam. Nah, yang sering dirasakan atau yang sangat mudah untuk eh, dilihat secara langsung yaitu melalui Galaxy Z Series yang mana Samsung ini berhasil mengeluarkan HP lipat pertama di dunia pada tahun 2019. Baik, selanjutnya dengan saya Mufidatul Nafisa dengan NRP 5026221035. Di sini dari apa yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya, dari kisah Samsung itu sendiri terdapat 7 pelajaran yang dapat kita ambil. Yaitu yang pertama, visi besar dan keberanian mengambil resiko. Lee Byung-chul memiliki visi jangka panjang untuk menjadikan Samsung sebagai perusahaan global yang inovatif, bahkan saat situasi ekonomi sedang sulit. Yang kedua, investasi dalam riset dan pengembangan atau R&D. Jadi Samsung itu berkomitmen besar mereka terhadap R&D. Yang ketiga yaitu adaptasi terhadap perubahan. Samsung mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan kemajuan teknologi. Yang keempat yaitu kolaborasi global. Kolaborasi ini menunjukkan pentingnya sinergi dan kerjasama untuk mempercepat inovasi. Yang kelima yaitu fokus pada kebutuhan konsumen. Kemampuan Samsung untuk memahami dan mengantisipasi kebutuhan serta preferensi konsumen, teknologi yang mereka ciptakan tidak hanya canggih, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi penggunanya. Yang keenam yaitu inovasi berkelanjutan. Samsung tidak berhenti berinovasi setelah mencapai kesuksesan awal. Mereka hanya terus berinvestasi dalam teknologi baru seperti AI dan 5G, menjaga posisi mereka sebagai pemimpin pasar dan memastikan produk mereka tetap relevan di masa depan. Dan yang terakhir, dampak sosial dan ekonomi, inovasi Samsung tidak hanya berdampak pada keuntungan perusahaan, tetapi juga pada masyarakat global. Produk-produk mereka meningkatkan aksesibilitas teknologi, mendukung perkembangan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup banyak orang. Baik, dari apa yang telah kami paparkan,
Untuk kesimpulannya, yaitu Samsung berhasil bertransformasi dari produsen barang murah menjadi raksasa teknologi global melalui inovasi, peningkatan kualitas, dan strategi pemasaran cerdas. Dengan komitmen kuat pada riset dan pengembangan, Samsung kini menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia dengan berbagai produk unggulan di berbagai sektor. Baik, sekian terima kasih presentasi dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.